Terima kasih apa adanya, gak usah pusing orang lo bilang. Gak sedih kalau orang tua. Boleh mau bahagia juang sama rasa yang kali tangan. Kamu jangan berubah. Terima kasih apa adanya. Oh my god. Only lazy to say that shit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan materi sosiologi perdesaan dan perkotaan yang berjudul Organisasi Sosial pada Masyarakat Desa. Yang pada poin pertama yaitu poin A, keberadaan lembaga sosial di desa. Di sini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu tentang lembaga sosial dan apa sih maksud dari lembaga sosial desa tersebut. Jadi, lembaga sosial desa atau dikenal dengan singkatan LSD ini merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi khusus yang berkaitan dengan kepentingan hidup masyarakat di desa. Peran lembaga sosial masyarakat desa begitu penting keberadaannya di lingkungan masyarakat. Lebih dari itu, masyarakat sebagai sekumpulan orang yang mendiami daerah tertentu memiliki naluri untuk selalu bersama dan berkumpul dengan sesamanya. Dalam perkembangannya, muncul berbagai kelompok sosial yang lahir dan terbentuk lembaga-lembaga. Lembaga kemasyarakatan itu berperan penting dalam proses kehidupan suatu kelompok sosial. Dengan mengetahui adanya lembaga-lembaga, maka setiap orang dapat mengatur perilaku menurut kehendak masyarakat. Dan adapun terdapat pengertian lembaga kemasyarakatan menurut PP nomor 72 tahun 2005 adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Dan adapun pengertian lembaga sosial menurut para ahli. Yang pertama, Kweja Raningrat yang menyebutkan bahwa lembaga sosial merupakan suatu sistem tata kelakuan dan juga hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. Yang kedua, Peter L. Berger yang menyebutkan bahwa lembaga sosial merupakan suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia itu ditekan oleh pola tertentu serta dipaksa bergerak dengan melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Dan yang ketiga, Surjo Sukanto yang menyebutkan bahwa lembaga sosial merupakan suatu himpunan norma dan segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu unsur-unsur lembaga sosial. Yang pertama, simbol kebudayaan. Suatu simbol kebudayaan yang menjadi ciri khas dalam lembaga itu sendiri, contohnya burung garuda dan bendera. Yang kedua, perilaku. Perilaku identik dengan tata kelakuan dalam masyarakat, nilai atau norma, serta apabila terjadinya penyimpangan akan diberi sanksi sesuai di masyarakat tertentu. Yang ketiga, ideologi. Sebagai gagasan kemudian dikembangkan menjadi tujuan tertentu dan mempertahankan segala yang diciptakan dalam lembaga itu. Yang keempat, alat-alat kelembagaan dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Yang kelima, merupakan organisasi yang tersusun dalam terstruktur. Sekian dari saya. Poin yang ketiga yaitu karakteristik lembaga sosial. Memiliki tata tertib dan tradisi sebagai panutan secara tertulis dan tidak tertulis oleh anggotanya. Usianya lebih lama sehingga terjadinya pewarisaan dari generasi ke generasi.
memiliki ideologi atau sistem gagasan mendasar yang dimiliki bersama, dianggap ideal oleh anggotanya. Menurut Koco Diningrat, lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain itu, lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat hidup dengan teratur. Mungkin sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan membacakan materi yang keempat, yaitu tujuan dari lembaga sosial. Tujuan dari lembaga sosial yaitu sebagai dasar untuk melindungi dan terciptanya suatu yang terkendali dalam kehidupan bersosialisasi. Memegang peranan penting dalam sebuah kehidupan masyarakat dalam bersosialisasi dengan pergaulan yang cenderung bergantung pada perilaku. Adanya lembaga sosial dimaksudkan untuk memenuhi berbagai keperluan pokok dari kehidupan manusia. Manusia mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam dan lembaga sosiallah yang memenuhi kebutuhan individu pada masyarakat. Contohnya manusia membutuhkan pendidikan. Mungkin hanya itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Poin kelima yaitu fungsi lembaga sosial, diantaranya adalah memberikan pedoman kepada anggota-anggota masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial, mengatur tata hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan melestarikan kebudayaan masyarakat. Poin keenam atau poin yang terakhir, macam-macam lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Kenapa keluarga disebut sebagai lembaga? Dikarenakan di dalam keluarga tersebut terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota keluarga. Yang kedua, lembaga agama. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang keempat, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Yang terakhir, lembaga politik dan hukum. Lembaga ini adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat.